Udah silahkan Mbak Lia kalau mau dimulai dulu. Sudah tampil ya slide-nya? Udah. Baik, saya mulai presentasi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan proses stokastik via Zoom. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk selanjutnya, pada hari ini saya dan Mbak Ani berkesempatan mempresentasikan tentang proses passion. Langsung saja kita mulai. Apa sih proses poison? Apa sih proses poison itu? Nah, proses poison itu merupakan salah satu jenis dari proses stokastik yang menggambarkan tentang kejadian secara acak yang terjadi sepanjang waktu dengan tingkat kejadian yang konstan. Nah, proses ini disebut dengan matematikawan Prancis karena dikembangkan oleh Simon Denis Poisson pada abad ke-19. Kemudian, proses Poisson ini memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu pertama, waktu antara peristiwa-peristiwa yang terjadi berturut-turut dalam proses Poisson memiliki distribusi eksponensial. Hal ini berarti bahwasannya peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki pola waktu yang tetap dan terjadi secara acak. Yang kedua, jumlah peristiwa yang terjadi dalam interval waktu tertentu mengikuti distribusi Poisson. Nah, distribusi ini memberikan suatu probabilitas untuk setiap jumlah peristiwa yang mana mungkin terjadi pada interval waktu tertentu. Yang ketiga adalah kejadian-kejadian yang terjadi secara bersamaan atau berdekatan pada waktu yang tidak mungkin terjadi dalam proses Poisson karena peristiwa-peristiwa tersebut terjadi secara independen. Di sini ada beberapa contoh nyata yang mana proses Poisson diterapkan dan digunakan untuk menganalisis kejadian acak. Contoh yang pertama yaitu kedatangan pelanggan di suatu kasir. Nah, pada sebuah toko atau supermarket, kedatangan pelanggan di kasir bisa dianggap sebagai proses Poisson. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan proses Poisson untuk memodelkan jumlah pelanggan yang tiba dalam interval waktu tertentu dan memprediksi waktu tunggu rata-rata di antrian kasir. Kemudian contoh yang selanjutnya, kedatangan email. Nah, kedatangan jumlah email yang diterima dalam kotak masuk suatu pengguna bisa dianggap sebagai proses Poisson. Dengan memahami proses Poisson, kita bisa menganalisis atau melakukan prediksi tingkat kedatangan email, sehingga hal ini memungkinkan user atau pengguna untuk mengelola kotak masuk secara efisien. Kemudian kecelakaan lalu lintas juga bisa disebut dengan proses Poisson. Karena kejadian ini merupakan suatu proses persimpangan jalan yang bisa dianggap dengan kejadian proses Poisson. Dengan memodelkan jumlah kecelakaan yang terjadi dalam interval waktu tertentu dengan proses Poisson, kita bisa melaksanakan kegiatan keselamatan lalu lintas dan mengidentifikasi faktor resiko yang mungkin berkontribusi pada kecelakaan. Selanjutnya adalah yang merupakan contoh dari proses Poisson, yaitu
panggilan telepon ke pusat layanan. Nah, jumlah panggilan telepon yang diterima oleh pusat layanan pelanggan bisa dianggap sebagai proses Poisson. Kenapa? Karena dengan menggunakan proses Poisson, kita bisa memprediksi tingkat panggilan yang akan diterima pada interval waktu tertentu, sehingga membantu dalam perencanaan sumber daya dan pengaturan staf yang efisien. Kemudian contoh-contoh selanjutnya adalah kesalahan teks dalam tulisan. Nah, dalam penulisan atau pencetakan, jumlah kesalahan teks yang terjadi dalam teks yang diperiksa dapat dianggap sebagai proses Poisson. Karena dengan memahami karakteristik proses Poisson, kita bisa mengestimasi tingkat kesalahan dan mengembangkan metode pengkoreksian yang efektif. Kemudian pendaratan pesawat di bandara juga merupakan salah satu proses Poisson. Karena pendaratan pesawat di bandara ini menggunakan proses Poisson analisisnya. Kita bisa memodelkan jumlah pendaratan pesawat dalam interval waktu tertentu dan menggunakan proses Poisson untuk memprediksi waktu tunggu rata-rata dan mengoptimalkan jadwal pendaratan pesawat. Dalam contoh proses Poisson kedatangan pelanggan di suatu kasir, kita bisa menggunakan proses Poisson untuk menganalisis serta memprediksi jumlah pelanggan yang tiba di kasir dalam interval waktu tertentu. Contohnya, kita mempunyai data kedatangan pelanggan di kasir selama beberapa periode atau waktu tertentu. Nah, dalam proses Poisson, kita memiliki parameter lambda yang merupakan tingkat kejadian rata-rata, yaitu jumlah pelanggan yang tiba dalam satu unit waktu, contohnya per jam atau per hari. Nah, untuk menerapkan proses Poisson, pada kasus kedatangan pelanggan di kasir, langkah-langkah umum yang dapat diambil yaitu yang pertama, mengumpulkan data. Proses yang pertama mengumpulkan data ini data yang dikumpulkan adalah tentang kedatangan pelanggan di kasir selama periode waktu yang relevan dengan cara mencatat waktu kedatangan setiap pelanggan. Yang kedua, menghitung tingkat kedatangan rata-rata. Artinya, hitung tingkat kedatangan rata-rata lambda dengan membagi jumlah pelanggan keseluruhan dengan total waktu pengamatan. Contohnya, apabila ada 100 pelanggan yang datang dalam waktu pengamatan 10 jam, maka lambda sama dengan 100 per 10. Jadi jumlah pelanggan keseluruhan dibagi jumlah waktu sama dengan 10 pelanggan per jam. Yang ketiga, membuat distribusi Poisson. Dengan menggunakan nilai lambda yang telah dihitung, kita bisa membuat distribusi Poisson untuk melakukan analisis jumlah pelanggan yang tiba di kasir dalam interval waktu tertentu. Distribusi Poisson memberikan probabilitas untuk setiap jumlah pelanggan yang mungkin tiba. Yang keempat adalah memperkirakan waktu tunggu. Dengan memahami distribusi Poisson, kita bisa memperkirakan waktu tunggu rata-rata di antrian kasir berdasarkan tingkat kedatangan rata-rata pelanggan. Yang kelima, mengoptimalkan sumber daya. Dengan memahami pola kedatangan pelanggan, tingkat kedatangan rata-rata, dan waktu tunggu yang diharapkan, kita bisa mengoptimalkan jumlah kasir yang diperlukan untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan efisiensi layanan. Kemudian untuk implementasi dan penerapannya dalam proses Poisson akan dijelaskan oleh Mbak Ani. Silakan Mbak Ani. Oke. Tadi penjelasannya cukup panjang ya. Jadi kayak itu tadi dijelaskan banyak banget contoh-contoh dari distribusi Poisson itu apa. Nah, sekarang saya kasih sebuah implementasi nyata gimana sih distribusi Poisson itu. Oke, Mbak lihat saya minta tunggu bentar aku bisa annotate ya. Bisa. Oke. Nah,
Di sini dimulai dari distribusi Poisson itu dia harus punya apa. Jadi kita mulai dari nomor satu. Dia harus hasil percobaan pada selang waktu dan tempat tidak tergantung pada hasil dan selang waktu dan tempat yang lain terpisah. Terus dua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Ketiga, peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada selang waktu dan luasan tempat yang sama, diabaikan. Yang ketiga yaitu distribusi Poisson sering digunakan untuk menentukan peluang sebuah peristiwa yang kejadiannya sangat jarang terjadi. Jadi dari 1, 2, 3, 4 ini yang paling kita bisa pahami kan ini ya nomor 4 ya. Distribusi itu digunakan untuk menentukan peluang di mana itu jarang terjadi. Misalkan tadi tentang pesawat, terus antrian kasir dan sebagainya. Jadi kayak kita nyari, misalkan ada sebuah kesalahan dalam suatu kegiatan yang rutinitas, habis itu salah gitu. Nah, kita mencari berapa sih persen kesalahan tersebut gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Fx sama dengan E min mu mu x faktorial. Nah, kalau dari rumus ini itu ada yang dia berupa, ada yang bilang ini kan di mu, terus ada juga yang bilang lambda. Jadi ada beberapa rumus yang bisa kita pakai, boleh diganti mu ataupun lambda di sini. Nah, terus kemudian di slide selanjutnya. Oke. Nah, distribusinya seperti ini. Definisi distribusi Poisson. Distribusi Poisson berupa X. Terus kemudian X-nya itu E min lambda. Ini tadi yang saya bilang bahwa dia bisa digantikan dengan lambda juga. Lambda pangkat X ke berapa? Misalkan X1, X-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus habis itu ini ada X faktorial. Nah, di mana E sama dengan bilangan naturalnya sama dengan 2,71828, X-nya banyaknya unsur yang berhasil dalam sampel. Misalkan eh, keberhasilannya ada 5, 7 dari berapa percobaan gitu kayaknya rata-rata keberhasilan sebuah bilangan. Jadi distribusi Poisson itu ada kalimat yang bisa kita catat yaitu dengan soal rata-rata keberhasilan. Biasanya selalu ada kalimat ini. Kita contohin dalam soalnya. Oke, bisa next slide. Nah, ini adalah contoh dari soal bagaimana distribusi Poisson itu berlaku. Di mana dia kayak ada kejadian yang jarang banget terjadi, tapi kalau kita hitung, dia seberapa persen sih gitu kan. Ini ada rata-rata seorang sekretaris. Nah, ingat ada kalimat rata-ratanya, sekretaris baru melakukan 5 kesalahan ketik per halaman. Berapa peluang pada halaman berikutnya yang ia buat? Nah, di mana pertanyaannya adalah dia tidak membuat kesalahan sama sekali, maka X-nya sama dengan 0. Terus tidak lebih dari 2 kesalahan. Berarti ini X-nya kurang dari 2. Nah, lambdanya itu kan ini, lambdanya adalah berupa ini 5 kesalahan ketik ini. 5 rata-rata kesalahan ketik karena ada rata-ratanya. Terus dari lambda sama dengan 5 rata-rata kesalahan ketik. Nah, kita ke jawabannya. Setelah ketemu lambdanya berapa, X-nya berapa, kita ke sini. X sama dengan 0. X-nya ketika 0, maka Poissonnya 0. Terus habis itu intinya lambdanya kan tadi ada X, ada koma, lambda gitu kan ya. Ini diganti X sama dengan 0, lambdanya sama dengan 5. Terus sama dengan E min 5, X pangkat min 5, terus 5 pangkat 0, terus 0 faktorial. 0-nya kan ini dari X ya. Nah, dapatnya hasilnya seperti ini. Terus kemudian yang B juga. B itu X kurang dari 2 gitu kan. Nah, maka kurang dari 2 itu berarti ada 0, 1, dan 2. Karena ini ada sama dengannya ya. Nah, berarti ini kita 0,1,2. Terus X-nya 1. Kita hitung satu-satu sampai 2. Jadi kalau 0 kan udah ketemu nih yang 0-nya. Kita hitung yang nomor 1. 1. Poissonnya 1, X-nya. Terus habis itu lambdanya 5. Terus habis itu kita masukin tuh E pangkat min 5. Terus
kali 5 pangkat 1. Terus per 1 faktorial. Nah, hasilnya seperti ini. Sampai ke bagian 2 faktorial. Bagian yang X-nya 2. Nah, kalau sudah nanti ketemunya, karena ini ada 3 angka, ini akan dijumlahkan. Nanti ketemunya maka akan ketemu 0,124. Nah, ini adalah hasil dari jawaban yang pertanyaan ini. Nah, ini itu juga bisa didapatkan dari kita pakai tabel. Jadi ada namanya tabel Poisson atau tabel distribusi Poisson. Bentar, saya contohkan dulu. Ini ada tabelnya. Layarku kelihatan nggak? Ini aku bagi double layar soalnya. Kelihatan ya. Nah, kita contohin ini ketika X. X-nya kan kita ambilnya 0 dulu ya. Contoh yang jawaban nomor 1 nih. X-nya kan 0. Ini 0. Terus jadi X itu adalah dari atas ke bawah. Ini adalah X. Kalau si lambda atau rata-ratanya itu dari kiri ke kanan. Ini kan X-nya 0. Terus lambdanya ada 5. Nah, maka ini ketemunya 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ada di sini. Nah, gini kan. Nah, contoh lagi ketika nomor 2 yang X-nya sama dengan 1. X-nya berarti yang 1 ini. Terus habis itu lambdanya ada 5. Nah, ini 0,337. Nah, jadi kita bisa pakai ngitung dengan cara pakai tabel distribusi ini. Atau kita ngitung manual, itu ada pilihannya. Nah, terus selanjutnya ada lagi di slide yang ini, teman-teman. Oke, di slide selanjutnya yaitu tentang tabel peluang Poisson. Nah, ini yang tadi aku bahas yaitu seperti halnya peluang nominal, soal-soal dapat diselesaikan dengan tabel Poisson. Cara membacanya dan menggunakan tabel ini tidak jauh beda dengan tabel binomial. Nah, ini udah aku jelasin tadi gimana cara menggunakan tabel Poissonnya. Tabel Poissonnya sebenarnya bisa di-download di internet ininya tentang tabelnya. Jadi kayak dia udah pakem gitu kan, terus kita tinggal pakai gitu. Nah, segitu mungkin penjelasan dari tentang peluang Poisson atau distribusi Poisson dari saya dan Mbak Lia. Terima kasih.